Jadi bagian yang constant struggle. Constant struggle. Ya, untuk bisa constant struggle ya nggak apa-apa. Gue udah nggak ngiri ngeliat orang pakai mobil mewah itu udah lewat lah. Gue udah nggak Tapi punya hasrat. sempat ada hasrat itu, Mas. Ya lu kan Saat kerja, di ERK. lu kerja, Saat di ERK gitu. Iya, gue fase yang gue kayak udah dull gitu, nggak peduli sama kayak gitu-gitu. Waktu gue pergi ke Amerika, istri gue pengen sekolah lagi setelah dia apply beasiswa selama 10 tahun nggak dapet, tapi akhirnya dapet juga tahun ke-10, udah hampir ujung lagi umurnya, gitu ya. Terus gue lagi baru ngelilis Pandai Besi, lagi seru-serunya gitu ya. Tiba-tiba gue harus keluar untuk ngajak keluarga gue supaya gue tetap bareng-bareng keluarga, dan nggak ada jalan lain selain gue kuliah. Jadi gue kuliah S2 itu bukan keinginan gue, tapi kondisi cara gue menyelesaikan permasalahan keluarga. Walaupun akhirnya gue memaksimalkan, gue harus jual rumah, gue harus jual mobil, gue harus jual apapun yang gue punya gitu ya, untuk bisa kayak gitu ya. Akhirnya gue dari situ udah mulai, udah gue nggak pernah punya mimpi, gue nggak punya aset. Iya, aset gitu, aset ya udahlah ya. Gue nggak punya mimpi untuk itu mengubah cara pandang gue dalam mengerjakan sesuatu hal. Misalnya gue nggak punya di momen itu. Iya, jadi karena itu gue udah nggak pengen kuliah, harus kuliah bahasa Inggris pula. Terus gue secara psikologis shock juga, karena gue lagi pengen ngeband tapi harus pergi gitu ya. Itu berat tuh, Mas. Iya, itu berat. Makanya habis dari situ gue dull, udah nggak takut, mau ngapain aja nggak takut. Berarti momen terberat lu di saat itu ya? Menurut gue ya, gue udah nggak takut mau ngapain aja sekarang. Angan waktu itu umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Dari situ ya yang penting gue bisa ada di saat misalnya anak itu golden age-nya mereka ya. Lu ada. Gue ada. Waduh, sebelumnya kan gue cuma nganter sekolah, pulang malam, nggak pernah ketemu. Abis itu ketemu pagi lagi, nganter sekolah lagi, pulang malam gitu. Kerja sambil ngeband. Kerja sambil ngeband gitu. Jadi emang ternyata blessing in disguise-nya ya itu gitu. Walaupun ya udahlah, gue nggak tahu gue bisa ngapain. Yang penting gue ada. Abis itu pola pikir gue atau cara gue menyelesaikan masalah, kita punya apa, asetnya apa yang ada nih. Maksudnya aset tuh kita punya apa aja untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Ya udah, kita harus menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan tepat gitu. Apakah lu punya mimpi untuk ngapain? Enggak sih, gue nggak tahu mau ngapain. Ya udah, kalau band harus bikin album ya bikin album aja, nyicil pelan-pelan gitu. Tapi nggak mimpi yang gimana-gimana. Bahwa kita terus punya kritisisme, harus punya menganalisis, pengen punya delivery yang lebih baik lagi, ya itu udah mendarah daging ya. Kita terus udah jadi otomatis thinking lu juga. Iya, tapi gue nggak pernah punya mimpi. Ada situasi itu membuat gue kayak ya udahlah, gue nggak apa-apa juga kali, orang banyak juga yang nggak punya aset, nggak punya uang, nggak punya. Tapi hidup aja ya. Iya, mobil, nggak punya harta, apa itu ya hidup gak aja. Punya tanah. Gitu. Iya, nggak punya tanah, nggak punya rumah, itu ya hidup aja. Ya udah, kenapa kita takut? Ya udah, akhirnya enteng aja. Tapi menarik, Mas, ketika seseorang yang punya pemikiran runut gitu ya, punya daya analisis yang kuat, punya banyak tabungan teori segala macam. Biasanya kan mereka akan merencanakan dengan rigid gitu ya, Mas. Tapi ini justru gue melihat antitesisnya gitu dia lo. Kalau ini lu menjalankan kehidupannya jalan aja gitu, dan ini jadi jalan yang lu ambil gitu. Iya, nggak tahu baik buat teman-teman gue ngeband apa enggak ya, mereka stres nggak sejalan jadi begini ya? Iya, jadi begini nih. Tapi misalnya gini, contoh RK nih sekarang udah dalam 2 tahun terakhir kita setahun itu manggung misalnya 6 bulan. 6 bulan lagi kita stop manggung. Akibatnya kita kehilangan potensi untuk dapat uang selama 6 bulan berikutnya kan. Tapi dengan gaya hidup yang tadi biasa-biasa aja, masih bisa kekejar. Masih bisa kekejar ya, mudah-mudahan ya. Tapi secara kreativitas, kreativitas itu seger banget. Kita bosan loh harus main terus panjang tahun dengan frekuensi main 8 sampai 10 sampai 12 tuh gimana orang bisa seger? Kalau di luar negeri yang banyak band yang tour, abis tour ya mereka kadang-kadang nggak ketemu kan sama personil lain. 2 tahun mereka masing-masing ngapain, ada yang bikin solo supaya nanti pas ketemu lagi segar. Itu bisa punya karya-karya yang fresh lagi gitu. Nah, dengan metode ini ternyata kok enak juga ya. Gitu, kita punya saat-saat setelah kita
ketemu terus setiap hari gitu ya. Kayak konser kemarin tuh kita latihan terus 3 bulan gitu ya. Lalu manggung-manggung juga kita jalanin. Jadi selain latihan kita ada manggung. Jadi hampir ketemu terus. Nah, nanti kalau ada break itu kayaknya mungkin seger juga kita cari, kan inspirasi itu dari mana aja ya. Kita tuangkan ke dalam musik kita gitu. Dari di jalan kita lihat inspirasi, lagi bengong-bengong ngelihat orang lain, kita bisa belajar dari situ, nanti kita aplikasikan ke dalam musik gitu ya. Ya, itu bisa dari mana aja dan itu waktunya kita untuk nabung gitu. Ntar dari situ dialektikanya ada, kita ngebahas apa, secara musik, arah musik mau kemana, tema mau kemana gitu ya. Kira-kira mudah-mudahan dengan ritme yang baru ini juga kita bisa nemuin polanya yang baik buat semuanya. Kreativitasnya juga jadi lebih bagus gitu ya. Ya artinya perubahan secara struktural kehidupan lu berpengaruh ke efek rumah kaca yang akhirnya positif juga gitu ya, tanpa lu sadari. Iya sih. Lu mikirin ada pola ini kan. Positifnya bisa kita akui gitu. Kalau negatif udah pasti ya, mereka jadi harusnya punya potensi dapetin uang lebih banyak lagi kalau kita banyak manggung, tapi ternyata enggak gitu. Tapi iya sih emang. Ini balik lagi ke ini nggak sih Mas? Balik lagi ke apa ya? Balik lagi ke fungsi kita sebagai manusia yang memang kalau ya jadi manusia ya begini gitu. Lu boleh berbisnis atau bermusik dengan banyak perencanaan, tapi ketika lu menjalaninya kayaknya emang harus kembali ke rasonya itu dan menjalani ini adalah bagian dari prosesnya gitu. Gue nggak tahu ya apakah metode ini bisa diterapkan kepada yang lain atau enggak gitu, gue nggak tahu. Tapi pada kenyataannya gue ternyata begini sekarang gitu. Gue juga dulunya nggak begitu ya. Dalam artian bahwa gue juga jadi cuek gini ya terhadap misalnya nggak punya tabungan, nggak terlalu mikirin duit, itu kok gue jadi santai-santai aja gitu ya. Dulu nggak seperti itu. Dulu juga nggak gitu kali ya. Kan kita berubah berdasarkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Terus belajar sesuatu juga pelan-pelan dan walaupun terus terjadi perubahan gitu ya, tapi nggak drastis gitu. Nah, gue nggak tahu apakah orang lain ini cocok dengan pola ini gitu ya. Pokoknya kita semua menyesuaikan dengan apa yang fit buat diri kita masing-masing, keluarga kita gitu ya. Dan kebetulan di ARK mau nggak mau cocok aja gitu. Dicocokin gitu. Itu kayaknya yang paling memungkinkan untuk ditempuh untuk sementara ini. Iya. Ya kebukti dari teman-teman yang lain juga sih yang memang cuek-cuek aja gitu, kayaknya nggak ada yang ambisius gitu. Gue nggak bisa mewakili apakah secara finansial itu ternyata cukup atau enggak, tapi so far ya bisa lah kita berusaha menanggulangi permasalahan itu. Di luar itu kayaknya sehat-sehat semua dalam artian ya pandangan mentalnya juga masih oke, komunikasi oke, masih happy, bahagia gitu ya, punya kritisisme, masih bisa menelurkan banyak ide itu. Menurut gue oke. Nah, gue tadi menarik ketika lo cerita mulai tadi di fase perubahan drastis menentukan kompas lo gitu, kompas kehidupan lo. Kita adalah bapak gitu ya, Mas. Dan punya anak itu adalah mungkin jadi trigger banyak perubahan dari diri kita sendiri, termasuk pengorbanan ke musik, pengorbanan ke segala apapun. Tadi lu mention soal lu lagi asik-asik yang ngeband gitu ya, terus dihadapin yang kayak gitu. Mungkin lu bisa cerita nggak Mas, ya supaya jadi apa ya, pengalaman aja sih gitu, dari pengalaman lu ketika memutuskan gua harus ke keluarga gitu ya, terus lu harus mengambil langkah untuk lagi asik-asik ngeband ya udahlah gitu. Itu gimana sih Mas proses lu menerima dan berdamai sama diri lu gitu akhirnya untuk kayak buat angan nih gitu. Gue merasa gue juga udah selesai sama diri gue dalam artian bukannya gue udah achieve banyak hal, tapi ya sebagai konsekuensi peran yang gue pilih kan, yang jadi gue bapak emban sekarang jadi bapak, iya betul. Itu yang di saat ini gue lagi dibutuhkan untuk menjadi bapak, jadi gue melepas profesi gue sebagai musisi gitu.